Sang pangeran hendak mengambil darah dari jantung putrinya untuk menyembuhkan penyakitnya ketika tiba-tiba ia mendengar pikiran batin putrinya. Oh, kau sendirian dan tak bisa menjalani hidup yang baik. Kau orang yang buruk rupa bagiku. Hidup anakku adalah hidupmu, tapi kau bukan miliknya. Istri dan selir sang pangeran sama-sama hamil pada waktu yang bersamaan. Tanpa diduga, seorang bayi modern lahir dari rahim sang istri. Agar bisa melahirkan anak laki-laki tertua terlebih dahulu, memegang tangan istri orang lainnya telah menceburkan diri ke dalam danau. Sang pangeran langsung marah setelah melihat pemandangan itu. Tentu saja, dia menerima apapun yang ada di hadapannya sebagai kebenaran. Liu Xiao Jiao, hal ini tidak menenangkan Yao. Yao, kau mendorongnya ke danau. Pada saat ini, bayi mungkin lahir prematur. Sebenarnya, aku minum obat itu untuk memberitahu pangeran bahwa dia akan segera punya bayi. Jadi sang pangeran bersedia membawanya kembali untuk melahirkan. Namun, setelah mengetahui bahwa anak-anak ini masih dalam kandungan, sekadar menyebut hidupmu sebagai hidup saja tidak cukup. Awalnya, sang putri sedikit bingung dengan suara itu. Namun 3 hari kemudian selir itu mengirim seseorang untuk membantu persalinan, dan Meiji mengatakan itu adalah obat antidepresan. Sang putri, yang tidak menyadari hal ini, hanya ingin meminumnya. Aku pernah mendengar suara anak itu sendiri sebelumnya. Sudah bukan? Sang putri sangat terkejut dan bertanya kepada pelayan suara siapa itu. Tetapi pelayan itu mengatakan bahwa dia tidak mendengar apapun. Putra Liu Fengyang, Yang Qi, lahir setelah air terjun tersebut. Untuk mencegah kondisiku semakin memburuk, dia ingin memukulku lagi. Saat itu, sang ratu benar-benar yakin bahwa suara itu berasal dari rahimnya. Di luar dugaan, selir baru itu langsung menemui ratu untuk memberitahukan hal ini. Jika sang pangeran datang ke sini dengan sengaja, dia pasti melihatnya minum air panas. Ketika ratu mengetahui masalah tersebut, dia tidak terbiasa dengan hal itu. Lalu dia memaksanya masuk ke mulut selirnya. Mengapa adikku muntah begitu hebat? Apakah dia menganggap pangeran tampan terlalu menawan? Atau dia tahu obatnya dicampur sesuatu? Melihat bahwa kedua pria itu sudah kesulitan memenuhi kebutuhan pangan di sini, selir muda itu mengira bahwa pangeran telah membawa semangkuk obat janin lagi. Selir muda itu bingung dan berkata bahwa sang putri telah berbuat salah pada dirinya sendiri. Setelah meminum obat janin, dia sakit perut dan ingin menemui tabib kerajaan. Sebenarnya, dia ingin melarikan diri dari pangeran. Dia juga mengambil obat yang dibawa oleh pangeran dan membuatnya sendiri. Jadi, tak peduli dari mangkuk mana sang putri minum air itu menjadi obat bagi janinnya. Sang pangeran, yang sama sekali tidak mengetahui hal ini, masih dalam keadaan syok. Namun, saat ia hendak memberi makan sang putri, ia juga mendengar detak jantung bayi tersebut. Mengapa suaranya seperti suara anak perempuan? Untuk melindungi putrinya, sang putri juga berusaha melindunginya. Terlepas apakah pangeran menendangnya terlebih dahulu atau tidak. Lalu mengangkat belati untuk menakut-nakuti pangeran agar tidak mendekatinya. Jika tidak, dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Karena pangeran telah mendengar suara anak itu sebelumnya, sikap sang putri juga berubah, dan dia menyuruhnya untuk tidak bertindak impulsif dan takut melukai dirinya sendiri. Kali ini, anak itu juga memberitahu mereka bahwa selir baru berada di luar, dan segera berlari masuk, berpura-pura kasihan, mengatakan bahwa putranya sedang terburu-buru, lalu membuat alasan membutuhkan darah anak itu. Seperti yang diharapkan, sebelum selir itu dapat berbicara, dia berlari masuk dan memberitahu pangeran bahwa penyakit putranya semakin parah dan dia membutuhkan bantuan. Kemudian, berpura-pura lemah, dia menunjukkan bekas luka di pergelangan tangan saudara laki-lakinya, berbohong bahwa darahnya hanya dapat dikurangi sementara, dan karena berpikir bahwa hanya darah anak itu yang dapat melengkapi sang putra, sang pangeran sebenarnya berpikir bahwa dia bahkan tidak menginginkan nyawanya sendiri demi putranya, sehingga dia lebih menyayangi selir dan acuh tak acuh terhadap putri. Siapa sangka bahwa pada saat ini dia mendengar suara baru anak itu lagi. Anakku telah diracuni, dan dia ingin mengambil darahku. Ya, dia juga bisa menggunakannya. Ibu saya akan meninggal pada saat itu. Kamu harus tahu betapa berharganya darahku baginya. Mendengar ini, pangeran meminta tabib kerajaan untuk memeriksa obat tersebut, tetapi tabib kerajaan dan selir itu tidak bersama. Jadi selir itu yang memeriksanya dan memberitahu pangeran bahwa itu adalah semangkuk obat penawar penyakit. Ia tidak menyangka mereka akan bersama, dan anak itu menceritakannya kepadanya. Sang pangeran mendengarnya dan diam-diam kembali untuk menyelidiki. Namun, beberapa hari kemudian sang putri akan melahirkan, dan ternyata selir itu telah menyuap bidan. Sang putri berada dalam keadaan yang sangat sulit, dan pria itu hendak mencekiknya hingga mati. Untungnya, sang pangeran tiba tepat waktu dan menyelamatkan ibu dan anak perempuan itu. Ketika ia menyadari bahwa bidan itu mencoba menjebak sang putri, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyeretnya keluar dan memukulinya hingga mati, lalu memeluk sang putri dan membawanya ke tempat yang tenang. Bayi itu lahir. Tiba-tiba, bidan itu mulai pingsan lagi. Dia berpura-pura menggantung diri untuk menarik perhatian pangeran, dan pangeran segera mengetahui tipu dayanya, jadi dia memerintahkan orang-orang untuk menyeret bidan itu keluar dan memukulinya sampai mati. Bidan itu menyatakan keinginannya untuk digantung, jadi pangeran mengizinkannya. Wanita itu terkejut dengan perubahan perilaku pangeran dan, karena panik, berbohong, dengan mengatakan bahwa putranya sakit. Pangeran menghubunginya untuk mencari tahu kebenarannya. Saya hanya bisa menghubungi tabib kerajaan untuk menanyakan metode pengobatannya. Yang mulia, suami muda ini sedang sakit. Seharusnya diobati dengan darah dari garis keturunan yang sama dengan darah jantung. Jika pengobatan tidak memungkinkan, kau boleh memanggilku dengan namaku, kau bahkan boleh membunuhku. Asal jangan melakukan hal bodoh sebesar itu dengan berbohong padaku. Kakali, aku tahu kau tidak tahan, tapi Yuge masih sangat muda. Sehingga aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mulia, jangan khawatir. Saya memiliki mantra rahasia yang ditulis oleh Su Shintou. Mantra ini tidak akan membahayakan putri kecil. Omong kosong. Ketika sang pangeran mengetahui kebenarannya, dia setuju untuk mengambil darah mereka. Lalu dia memanggil dokter kerajaan ke rumah sakit, dan dengan dalih meminjam pena, dia mengeluarkan jantung dari darah putrinya. Faktanya, tangannya sendiri dikubur di dalam tanah. Dan kemudian dia memperingatkan dokter kerajaan untuk tidak berbicara omong kosong, jika tidak dia akan dikubur bersama seluruh keluarganya. Setelah ledakan itu, dokter kekaisaran dan selirnya bersekongkol, mereka sangat ketakutan sehingga hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Kemudian dia membawa darah pangeran, dan ketika selir melihatnya, dia mengira itu adalah darah anak itu,
Jadi dia berkata bahwa tabib kerajaan harus mengambil 3 sampel darah lagi untuk memastikan kebenarannya. Siapa sangka Kaisar tiba-tiba akan membunuhnya karena masalah ini, dan Kaisar bahkan bisa mendengar detak jantung anak itu. Sekarang dia akan berada dalam masalah. Besar, cepat selamatkan Sunny. Angin akan mengubah hatiku. Saya harus diambil darah besok.